Belajar, bergerak, bermulia, semua guru. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Dewi, apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Ina, saya sehat. Ya, eh ada apa nih ya Bu Ina? Ada yang ingin dibicarakan? Hal Nih, sepertinya penting sekali begitu. sebelumnya nih terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk saya nih Bu Dewi. Saya ingin menyampaikan apa namanya permohonan bantuan nih ke Bu Dewi. Saya akan melakukan Oh iya. kegiatan coaching dengan rekan saya. Saya Mm-mm. mau minta bantuannya untuk menjadi Bu Dewi ini menjadi pengamat. Bersediakah dan ada waktukah? Oh begitu Bu Ina. Insya Allah Bu Ina, saya siap mendampingi begitu, siap menjadi observer ya begitu ya. Iya. Betul, betul. Nah, gini Bu, apa namanya terkait coaching yang akan saya Oh lakukan? sebentar Bu, ya Bu Ina, mohon Iya, maaf. Mungkin saya ambil catatan dulu sebentar ya Bu ya. oh Catatan iya, dan pulpen begitu. iya iya Bu, Mohon maaf, hampir saja kelupaan. iya 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 Bu, iya ya. Sebentar ya Bu. iya iya. Oke, iya baik Bu Ina. Iya, jadi tadi kata Bu Ina itu akan melakukan coaching ya Bu ya. Dengan Bu siapa ya tadi tuh? Dengan Budian, rekan saya Dengan juga. Budian. Oh iya, baik. Iya. Ya bagaimana Bu jadi? Gini Bu, terkait coaching kita kali ini, saya meminta bantuan Ibu untuk mengamati beberapa hal yang eh, ketika coaching berlangsung dengan coach sendiri yang saya ingin minta bantuan dari Bu Dewi untuk mengamati karena beberapa hal yang saya lakukan saya ingin lebih mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya gitu Bu Dewi. Oh, begitu, Bu. Iya, jadi rencananya ini adalah Ibu ingin melakukan sesi coaching ini agar untuk meningkatkan kompetensi coaching gitu ya, Bu ya? Betul, Iya, betul iya. sekali Bu Jadi, Dewi. iya, Bu. Nah, jadi menurut Ibu, rencana yang akan saya nilai saat sesi coaching nanti itu kira-kira apa ya, Bu ya? Kalau boleh tahu. Mungkin potensi yang saya ingin lebih digali adalah kompetensi mendengarkan aktif. Jadi bagaimana saya ketika Mm-mm. coaching, apa mampu eh, menjadi pendengar yang baik kepada coach sendiri. Oh, begitu. Jadi, kompetensi mendengarkan aktif yang ingin Ibu kembangkan. Betul begitu ya, Bu ya? Betul, Ya, Bu Dewi. kira-kira kompetensi mendengarkan aktif seperti itu, fokusnya itu yang harus saya nilai begitu, yang bagian apa ya, Bu ya? Mungkin ketika saya coaching itu bagaimana intonasi saya, gaya bicara saya, mendengarkan saya ini bagaimana gitu, dengan rasa atau tidak. Terus juga apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat digali. Mungkin itu Bu Dewi. Oh iya, jadi sekarang saya apa namanya? Saya ambil bahwasanya Bu Ina ini ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif terkait mendengarkan menjadi pendengar yang baik, kemudian dari segi gaya, intonasi, dan bagaimana respon Ibu mungkin ya terhadap coach seperti itu ya Bu ya? Betul, betul sekali Bu Dewi. Iya, baik. Nah, kira-kira apa namanya? Kompetensi apa lagi mungkin selain itu yang bisa dikembangkan?
Eh, kalau yang ingin saya Ada pertanyaan? mungkin menurut saya ketika apa namanya kita sudah menjadi mendengarkan aktif, saya juga ingin agar ketika Koci menyampaikan bisa dengan terbuka, memberikan kepercayaannya penuh kepada saya, kemudian nyaman, hingga saya dapat menggali potensi dari Koci itu sendiri dan menemukan solusi untuk permasalahannya. Oh ya, baik. Jadi menurut Bu Ina itu yang dianggap keberhasilan begitu ya Bu ya. Betul, betul. Keberhasilan saat mendengarkan aktif itu ketika Koci dapat nyaman berbicara dengan Ibu, kemudian terbuka istilahnya ya Bu ya. Terbuka menceritakan semua permasalahannya. Jadi dapat menggali sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Betul begitu, Bu Ina? Betul sekali Bu Dewi, seperti itu. Mungkin tambahannya adalah apa saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu. Oh, baik. Iya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga ya, Bu ya, untuk menggali Koci lebih dalam tentunya. Seperti itu ya, Bu ya. Iya. Jadi insya Allah nanti saya akan fokusnya kepada hal-hal yang tadi Ibu sampaikan tadi ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu kapan ya, Bu ya, rencana akan melakukan sesi coaching dengan Bu Dian? Hari ini juga bisa dilaksanakan karena saya sudah janjian dengan Bu Dian. Kalau Bu Dewi ada waktu senggang, kemudian bisa katakanlah ada waktu untuk berdiskusi, kemudian saling menyimak percakapan kami dan mengamati tentunya apa yang menjadi coaching yang akan saya lakukan. Saya bisa mencoba menghubungi Bu Dian. Oh, baik, Ibu. Iya, Ibu. Silahkan saja kalau misalnya sekarang, Alhamdulillah saya lagi senggang begitu ya, Bu ya. Jadi, silahkan untuk Bu Dian menghubungi Bu Ina, maksudnya Bu Ina untuk menghubungi Bu Dian untuk bisa ikut bergabung dalam sesi tatap maya ini begitu ya, Bu. Siap, Bu Dewi. Saya hubungi dulu ya, Bu Diannya ya. Iya, Ibu. Silahkan. Bu Dian boleh bergabung. Assalamualaikum, Bu Dian. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ina, Alhamdulillah baik. Bu Ina bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana nih Bu Ya, Dian? Eh, Kemarin sempat menyampaikan ada yang ingin dibicarakan. Eh, apa apa yang ingin disampaikan kalau boleh saya tahu? Tapi mungkin ini saya juga menghadirkan Bu Dewi yang akan mengamati kegiatan kita, coaching kita kali ini. Izin ya, Bu Dian ya. nggak apa-apa Bu Ina. Assalamualaikum Bu Dewi. Jadi ini Bu Ina ada yang mau saya curhat lah ya. Oke. Curhat sedikit ya Bu Ina. Maaf ya, semoga nggak ada waktunya. Jadi gini di kelas saya itu kan karena saya megang kelas bawah ya level 1 ya Bu Ina gitu. Jadi ada satu anak sih yang nggak terlalu banyak lah ya. Jadi ada satu anak itu dia tuh belum bisa fokus nih ya. Dia belum bisa fokus dalam KBM-nya Bu Ina Ya. gitu. Jadi dan selain belum bisa fokus juga dia belum bisa mengerti aturan gitu. Kadang kalau kita kasih tahu iya aja tapi dilanggar lagi gitu anak-anaknya. Jadi dia itu asik sendiri Bu Ina dengan benda-benda yang ada di sekitarnya dia gitu. Sebenarnya sih dia nggak mengganggu iseng sama teman-temannya yang lainnya itu sih tidak. Tetapi karena kesibukannya dia yang dia melakukan menimbulkan suara
Jadi dia dengan iseng-iseng dengan berada di sekitarnya dan menimbulkan suara. Jadi itulah yang membuat temannya jadi agak terganggu dan konsentrasinya itu berkurang gitu Bu Ina. Nah jadi saya mau konsultasi nih dengan Bu Ina bagaimana ya supaya anak tersebut bisa fokus ya sehingga tidak mengganggu temannya. Jadi teman-temannya tuh juga nggak merasa terganggu, kelas menjadi kondusif dan pembelajarannya juga berjalan dengan baik. Itu sih Bu Ina. Baik, tadi yang saya simak adalah ada anak yang suka membuat konsentrasi temannya terganggu. Terus Iya, menyebabkan ya keadaan kurang kondusif di kelas. Jadi Ibu berharap dari pembicaraan ini akan ada solusi agar anak tersebut bisa fokus gitu sehingga tidak mengganggu temannya dan membuat kelas nyaman. Begitu, begitukah Bu Dian? Iya, begitu. Betul Bu Ina, betul sekali Bu Ina. Oke, sip. Baik Bu, apa yang sebenarnya anak tersebut lakukan sehingga temannya terganggu dan bos bisa diceritakan oleh Bu Dian? Oh iya, baik Bu Ina. Saya ceritakan secara singkat ya Bu Ina ya. Jadi gini Bu Ina, jadi setiap kali saya atau guru lain itu sedang mengajar, menerangkan pembelajaran, anak tersebut selalu saja memainkan benda apapun yang ada di tangannya. Misalnya dia sedang pegang pensil ya Bu Ina ya, atau apa gitu, atau penggaris gitu kan ya. Nah terus dipukul-pukulin gitu Bu Ina ke meja gitu kayak drummer lah gitu kayak drummer gitu kan ya, penggaris pensil atau apapun gitu kan, dia asik sendiri dengan bendanya itu, jadi nggak bisa diem gitu Bu Ina. Jangankan cuma pensil penggaris, saat makan pun sendok garpu pun dia pukul-pukul gitu, jadi dia tuh memang nggak bisa diem gitu Bu Ina, nggak bisa fokus gitu, nggak bisa kurang memperhatikan guru yang sedang mengajarnya karena perbuatan anak tersebut kan, sehingga teman-temannya jadi terganggu dengan suara yang keluar, suara yang timbul dari benda yang dia pukul-pukulkan itu Bu Ina. Itu sih contoh kecilnya Bu Ina. Gitu. Oh, begitu ya. Jadi apa yang ingin Bu Dian lakukan atau Bu Dian inginkan? Ya. Kalau saya sih inginnya ya Bu Ina itu kelasnya itu nyaman, kelasnya kondusif, di mana anak-anak itu bisa fokus menyimak penjelasan guru gitu saat kegiatan berlangsung. Itu sih Bu Ina, lebih kelas yang kondusif dan nyaman. Baik. Jadi Bu Dian inginkan adalah pada saat kegiatan pembelajaran anak bisa fokus gitu ya, menyimak penjelasan dari Bu Dian. Betul begitu Bu Dian? Iya Bu Ina. Tindakan apa yang harus Ibu lakukan untuk kasus ini? Untuk anak tersebut ya. Mungkin langkah awal saya tersebut secara empat mata ya Bu Ina ya, nggak di depan teman-temannya gitu. Jadi bicara empat mata, tentunya dengan sentuhan gitu kan, supaya dia lebih merasa oh iya apa kayak diayomi gitulah ya Bu Ina ya. Lalu saya kan menanyakan kepada anak tersebut mengapa dia melakukan hal seperti itu, mengapa dia tidak bisa fokus dan sering sibuk sendiri dengan benda-benda yang dipegangnya. Mungkin saya bisa sambil santai-santai berbicaranya gitu, apakah sambil nanya-nanya, namanya kalau anak-anak kan kita santai ya Bu Ina ya, nggak bisa ini gitu, harus santai tanya sambil bercanda juga, emang kamu mau jadi pemain musik apa gitu, mukul-mukulin drum gitu kan, karena kan pasti anak kalau misalnya melakukan sesuatu ada alasannya. Itu sih kalau memang dia suka alat musik, memang dia suka seperti itu, maka saya akan beritahu pelan-pelan kepada dia gitu bahwa kalau sedang belajar bukan tempatnya gitu Bu Ina gitu ya. Tidak boleh melakukan hal seperti itu karena pastinya bisa mengganggu teman-temannya
yang sedang belajar. Jadi bukan hanya merugikan dirinya dia sendiri, tapi juga bisa merugikan orang lain, teman-teman sekitarnya, karena dia juga tidak bisa fokus gitu. Selain itu juga saya akan ingatkan kepadanya tentang keyakinan kelas, karena kan memang kalau setiap di awal tahun kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bu Ina ya. Apa sih kita ingatkan lagi, apakah hal yang dia lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelasnya gitu. Jadi diingatkan kembali. Mungkin bila saya terus setelah saya juga akan bertanya apa ya, dia itu sukanya belajarnya model apa sih gitu, pembelajaran seperti apa sih gitu yang dia inginkan supaya dia bisa lebih fokus lagi gitu. Mungkin kalau saya tahu, saya bisa menggali dia sukanya seperti apa modelnya, mungkin bisa membuat anak tersebut lebih fokus. Itu sih Bu Ina. Sedikit yang akan saya lakukan. Baik, Bu Dian, dari yang saya rangkum yang diuraikan oleh Bu Dian tadi, ada rencana berbicara empat mata dengan anak, mungkin biar anak membuat mengerti, kemudian apa yang baik dan tidak baik agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian mengingatkan tentang keyakinan kelas dan menanyakan model pembelajaran seperti apa yang anak tersebut inginkan atau sukai. Itu mungkin yang saya rangkum dari sana. Betul, Bu Dian? Iya, betul sekali Bu Ina. Dari rencana yang Ibu sudah sampaikan, kira-kira seberapa efektifkah rencana tersebut? Bismillah, insya Allah ya. Memang kita harus optimis dulu ya Bu Ina ya, nggak boleh pesimis, takut-takut gitu. Saya optimis sih gitu, dengan positive thinking mungkin bisa dengan cara yang tadi saya sampaikan itu seefektif mungkin gitu, sehingga saya dapat membuat anak tersebut bisa lebih fokus gitu. Mungkin memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya Bu Ina ya, nggak bisa instan, namanya juga anak-anak gitu kan ya. Jadi perlahan-perlahan gitu, berbicara terus gitu. Insya Allah sih semoga bisa efektif Bu Ina. Semangat yang penting intinya. Siap, betul sekali, semangat. Tapi ada hal lain nggak Bu Dian yang akan Ibu lakukan selain yang tadi diuraikan? Selain hal-hal yang tadi ya Bu Ina ya. Apa ya? Mungkin selain hal yang telah saya sampaikan tadi, tentunya mungkin akan saya komunikasikan Bu Ina dengan orang tuanya gitu. Saya komunikasikan bahwa perkembangan anaknya nih gitu di kelas seperti ini, belum bisa fokus. Jadi mohon kerjasama di rumahnya supaya juga bisa menasehati, memberi treatment kepada anak tersebut supaya bisa fokus gitu. Karena memang harus dari dua arah ya Bu Ina ya, nggak bisa dari sekolahan aja tetapi di rumah tidak gitu. Jadi harus kita bersinergi antara saya di sekolahan, saya orang tuanya di sekolahan dan orang tuanya di rumah. Jadi kita saling bersinergi, komunikasi dengan orang tua. Itu sih Bu Ina langkah yang lainnya. Oke. Dari yang diutarakan tadi, kira-kira menurut Ibu Dian, apa yang akan segera Ibu Dian lakukan? Yang akan segera saya lakukan ya Bu Ina ya, tentunya berbicara dulu dengan anak tersebut gitu ya, berbicara dulu, komunikasi dengan anak tersebut secara empat mata, saya gali-gali, baru setelah itu saya komunikasikan dengan orang tuanya Bu Ina. Oke. Dari percakapan kita kali ini, kira-kira menurut Bu Dian, apa saja yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan ya Bu Ina ya, banyak sekali ya solusi-solusi dari saya tentunya ya Bu Ina ya. Alhamdulillah sih saya udah mendapatkan setidaknya solusi menangani anak tersebut ya Bu Ina ya. Walaupun awalnya saya berharap saya dapat solusi dari Bu Ina nih gitu kan ya, ternyata itu solusi dari saya sendiri karena Bu Ina bisa menggali pertanyaan kepada saya gitu. Memang sebenarnya dari diri saya sendiri itu tinggal kurang PD-nya aja sih Bu Ina. Saya udah punya rencana A, B, C, D gitu. Makanya saya mau sharing sama Bu Ina gitu untuk menimbulkan PD saya gitu. Benar nggak sih langkah-langkahnya yang mau saya lakukan gitu sih Bu Ina. Jadi saya mendapatkan solusinya sih, insya Allah saya akan melaksanakan solusi-solusi langkah-langkah yang sudah saya dapatkan itu Bu Ina. Seperti yang tadi disampaikan, solusinya adalah memanggil anak dengan empat mata itu
Kira-kira Iya. kapan itu akan dilakukan? Secepatnya Bu Ina, mungkin besok saya akan langsung berbicara dengannya gitu. Jadi saya bicaranya biasanya 4 mata, biasanya kalau dia anaknya kan memang pagi-pagi suka udah datang duluan ya Bu Ina ya. Jadi pagi-pagi saya bicara dengannya secara 4 mata. Insya Allah secepatnya besok akan saya mulai bicarakan dan saya gali-gali mengapa seperti itu dan mau model seperti apa sih belajarnya itu Bu Ina. Oke, Masya Allah, Brian. Bentar, kita udah sampai kepada rencana. Kemudian Iya Bu adalah Ina. rencana Budian tadi misalnya secepatnya. Ini saya akan tunggu kemudian sampai kemudian rencana ini di selanjutnya, kabar selanjutnya akan saya tunggu sampai kemudian hasilnya akan luar biasa sepertinya. Ini akan menjadi hal yang sangat Masya Allah nih, hebat sekali Bu Dian nih. Mungkin seperti itu ya Bu Dian ya. Selanjutnya ini Iya, ya terima kasih. yang ingin Iya, Bu saya Ina. tanyakan, ada hal lain lagi kan yang ingin disampaikan dari Bu sendiri? Iya, sepertinya cukup sih Bu Ina permasalahan saya tentang anak tersebut. Insya Allah juga sudah tergambarkan rencana saya ke depannya seperti apa, solusinya seperti apa. Terima kasih banyak Bu Ina atas bantuannya untuk kegiatan kali ini. Terima kasih juga atas sharingnya yang sudah bersedia waktunya. Tentunya agak saya ganggu dari segi waktu. Terima kasih banyak Bu Ina atas waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Dian. Ya mudah-mudahan lancar ya untuk nanti rencananya. Amin. Oke, Iya, mohon doanya Bu Ina. Terima kasih banyak. Semangat Bu Dian ya. Sama-sama. Iya. Saya bisa izin pamit Bu Ina. Iya, mangga Bu Dian. Oke, terima kasih banyak Bu Ina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Ya, alhamdulillah Bu Ina. Tadi sudah selesai ya Bu Ina melakukan coaching dengan Bu Dian. Saya rasa tadi alhamdulillah sudah lancar, sudah baik. Namun gimana ya Bu Ina perasaannya apa yang dirasakan oleh Bu Ina saat ini? Perasaan saya sangat senang karena apa yang menjadi tujuan dari kompetensi yang tujuan yang menjadi keinginan dari Koci sendiri adalah sudah tersampaikan. Jadi masalahnya dia menyelesaikan sendiri dengan tidak sadar. Jadi alhamdulillah dengan suasana nyaman, kemudian Koci menyampaikan bersikap terbuka hingga alhamdulillah Koci sendiri merasa terpuaskan. Yang saya simak seperti itu. Ya, alhamdulillah Bu Ina. Kalau Bu Ina merasa senang begitu ya, bahagia ya, lega ya, betul seperti yang saya catat juga di sini dari hasil observasi saya Bu Ina, bahwa tadi kan Bu Ina ingin diobservasi mengenai kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Ina. Nah, dari catatan saya ini bahwa kompetensi yang Ibu harapkan itu alhamdulillah sudah baik. Bu Ina tadi sudah mendengarkan Koci dengan baik, kemudian merespon dari jawaban-jawaban Koci juga dengan sangat baik, sehingga Koci tadi yang saya lihat itu sudah nyaman begitu, sudah mulai terbuka ya, tidak ada ragu-ragu. Apa yang dirasakan oleh Koci sepertinya sudah sangat semuanya dikeluarkan begitu, sehingga Koci merasa lebih tenang, dan akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Ina juga yang disampaikan yang kiranya berbobot ya, menurut saya itu bisa lebih menggali potensi yang dimiliki oleh Koci, sehingga
Koci dapat menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya begitu. Jadi saya sangat kagum terhadap Bu Ina, luar biasa. Tadi sesi coachingnya berjalan dengan lancar, membuat Koci tidak tegang begitu dan bisa menggali potensi Koci lebih baik lagi. Seperti itu Bu Ina. Saya ucapkan selamat ya Bu Ina. Terima kasih Bu Dewi, alhamdulillah untuk Iya. pengamatan. Sama-sama Bu Ina. Tapi di sini saya ingin tanyakan kembali Bu Ina. Mungkin kan kedepannya pasti ada coaching-coaching berikutnya ya Bu Ina yang akan Bu Ina laksanakan baik dengan murid ataupun dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira adakah hal lain yang atau kompetensi lain yang ingin Bu Ina kembangkan untuk selanjutnya? Mungkin saya ingin mengembangkan kembali kompetensi saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar pertanyaan yang diungkapkan atau disampaikan kepada coach itu lebih menggali potensinya lebih dalam lagi. Mungkin itu Bu Dewi. Oh, baik. Iya, jadi menurut Bu Ina masih perlu ditingkatkan begitu ya Bu, kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sekiranya nanti bisa lebih menggali potensi lagi dari Koci. Ya, semoga ya Bu ya apa yang Ibu sampaikan, rencana yang tadi, harapan Ibu ke depannya untuk menjadi Koci lebih baik bisa terlaksana dan bisa berjalan dengan lancar untuk Amin. rencana-rencana selanjutnya, begitu Bu. Amin. Oh, Ya, dan terima kasih bisa Bu Dewi, lebih ya. memberdayakan Koci. Iya, sama-sama Bu Ina. Iya, ya semoga Bu Ina juga bisa menjadi Koci yang lebih baik, yang lebih memberdayakan Koci ke depannya begitu. Jadi saya juga sebetulnya Bu Ina bisa saling belajar ini ya terhadap tadi sesi coaching yang telah Ibu Ina laksanakan begitu ya. Siap. Terima Terima kasih. kasih Bu Ina ya sudah mau berdiskusi dengan saya juga. Kalau begitu saya ya karena sesi coachingnya dan observasi kali ini sudah selesai. Apakah ada hal lain Bu Ina yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup Bu Dewi, mohon maaf. Sepertinya cukup Bu Dewi dan terima kasih sekali lagi nih saya sampaikan tak habis-habisnya berterima kasih nih dengan semua hasil observasi Bu Dewi terhadap coaching yang saya lakukan kali ini. Mungkin saya pamit ya Bu Dewi ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya Bu Ina, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak atas pelajarannya hari ini. Ya semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu Ina. Kalau begitu ya bisa diakhiri saja ya Bu Ina pertemuan kali ini. Assalamualaikum Bu Iya. Dewi.